pengacara Firdaus Oiwobo kembali menuai sorotan publik saat mengajukan judicial review Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Pengacara kontroversial itu diminta melepas toga advokat yang dikenakannya oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Sontak saja, kejadian melepas toga mendapat reaksi negatif dari publik. Firdaus pun tidak luput mendapat olok-olokan dari netizen. Menanggapi reaksi publik yang mengolok-oloknya atas kejadian tersebut, Firdaus meluapkan amarahnya dengan kata-kata kasar. Dan seperti inilah luapan amarah Firdaus Oiwobo, menjelaskan alasannya melepas toga saat diminta oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Firdaus membuka toganya. Ya, yang mulia. silakan. Untuk para yang ada di Indonesia, ya, yang kemarin ribut, yang lagi-lagi ngegoreng peristiwa hukum yang terjadi pada saat pencopotan toga gue di Mahkamah Konstitusi, gue jelasin pada lu ya, para yang ada di Indonesia. Jadi hal itu tuh hal biasa di dalam satu persidangan. Pencopotan toga itu bermaksud dan bertujuan agar ya proses persidangan itu tidak kontradiktum dengan permohonan gue, isi permohonan gue di dalam posita dan petitum. Karena permohonan gue itu tidak terima pembekuan sepihak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia. Karena apa? Karena ketua umumnya diduga ilegal, tidak tercatat di Dijen AHU yang bernama Siti Jamilah Lubis. Dan proses pembekuan gue itu tidak ada di dalam nomenklatur Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Itu yang dipermasalahkan, substansi yang dibahas, bukan masalah pencopotan toga. Kalau pencopotan toga itu sudah biasa dalam prosesnya agar hakim itu bisa menunjukkan diskresi di dalam proses pemimpinan persidangan, ya. Dan itulah kenapa gue nggak protes, karena gue tahu hakim itu menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menangani persidangan tersebut, dalam memimpin persidangan tersebut. Jadi bagi yang kurang puas, ya, nggak perlu mencari kesalahan, ini prosesnya masih jalan, ya. Substansinya adalah pembekuan gue dan pemecatan gue yang ilegal, administrasi, itu sekarang yang lagi dibahas di Mahkamah Konstitusi, ya. Karena apa? Karena kegiatan ini cacat administrasi dan tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua umum yang ilegal, ya, diduga ilegal, ya. Siti Jamilah Lubis ini kan diduga ilegal karena tidak tercatat di Dijen AHU. Sampai sekarang dia nggak bisa ngomong. Kan sampai sekarang ini berpuluh-puluh kali gue bilang dia ilegal, dia nggak pernah membantah. Coba suruh keluar dari sarangnya tuh Siti Jamilah Lubis, ya. Gua tantang dia. Karena gue nggak merasa dipecat. Gue dilantik oleh Indra Sanul Lubis, almarhum, dan sampai sekarang gue belum bisa dipecat. Kenapa? Karena belum ada ketua umum KA ini yang sah secara hukum, ya. Itu dipermasalahkan. Jadi bagi ya yang suka ngegoreng masalah gue, jangan senang dulu, tenang, proses masih jalan di Mahkamah Konstitusi, ya. Dan yang dibahas itu adalah tentang kecacatan administrasi yang dilakukan oleh ketua umum ilegal yang bernama Siti Jamilah Lubis. Suruh bantah gue. Firdaus Oiwobo menolak tudingan yang menyebut dirinya disebut sudah tidak bisa lagi beracara usai berita acara sumpah advokatnya dibekukan oleh Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin Siti Jamilah Lubis. Dengan tegas, Firdaus membela diri jika dirinya masih berprofesi sebagai pengacara lantaran putusan Ketua Kongres Indonesia, Siti Jamilah Lubis, yang membekukan berita acara sumpah advokatnya tidak sah karena cacat administrasi. Firdaus menuding jika Siti Jamilah Lubis sebagai Ketua Kongres Indonesia tidak terdaftar di Badan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Karena alasan itulah, putusan Kongres Advokat Indonesia yang membekukan berita acara sumpah advokat Firdaus dianggap tidak sah. Saya umumkan bahwa saya masih menjadi anggota sah Kongres Advokat Indonesia. Karena hingga saat ini almarhum Bapak Indra Sanul Lubis Sarjana Hukum belum pernah diganti oleh ketua umum manapun, ya, sesuai dengan apa yang tercatat di dalam buku besar Dijen AHU Republik Indonesia. Maka hingga hari ini siapa saja yang mengaku sebagai ketua umum Kongres Advokat Indonesia yang meneruskan Bapak almarhum
Haji Indra Sanul Lubis Sarjana Hukum itu saya anggap tidak sah karena tidak tercatat pengurusnya di Ditjen AHU, dan saya sudah cek yang tercatat hanyalah Bapak Indra Sanul Lubis sejak tahun 2008. Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia Pedang Merah yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum adalah ilegal menurut hukum administrasi. Jadi saya membuka peluang bagi anggota Kongres Advokat Indonesia yang masih setia pada Bapak Indra Sanul Lubis untuk segera mendaftarkan diri bergabung dengan organisasi advokat Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi yang saya pimpin. Saya beri kartu anggota gratis, ya, tidak bayar bagi saudara-saudara saya, rekan-rekan saya seperjuangan di Kongres Advokat Indonesia. Karena jangan sampai ada intimidasi yang dilakukan oleh ketua umum ilegal yang tidak tercatat di Ditjen AHU, sehingga saudara-saudara, rekan-rekan semuanya mempengaruhi kinerja saudara di tengah masyarakat. Sekarang masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Siti Jamilah Lubis belum terdaftar sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia yang sah. Maka saya beberapa kali meminta kepada saudari Siti Jamilah Lubis Sarjana Hukum untuk menunjukkan mana bukti kepengurusan yang sah yang dipimpin olehnya di Ditjen AHU. Kalau dia sudah bisa menunjukkan kapan dan diterbitannya tanggal berapa. Karena pada saat pembekuan saya tidak pernah tercatat atas nama Siti Jamilah Lubis sebagai Ketua Umum KAI. Artinya ini ada rekayasa dan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Siti Jamilah Lubis dan kawan-kawan. Maka Kongres Advokat Indonesia yang memecat saya atas nama Siti Jamilah Lubis saya anggap ilegal dan pemecatannya tidak sah. Sampai dia mau konferensi pers menunjukkan data yang sah secara yuridis bahwa dia adalah Ketua Umum organisasi advokat yang tercatat di Ditjen AHU yang sah. Meski mengaku masih bisa beracara dan berita acara sumpah advokatnya tidak bisa dibekukan, Firdaus memilih mengujinya dengan melayangkan gugatan Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat kepastian atas undang-undang tersebut, lantaran dirinya saat ini merasa diperlakukan tidak adil dengan putusan sepihak Kongres Advokat Indonesia yang mengeluarkan maklumat atas pembekukan berita acara sumpah advokat Firdaus Uywobo. Lantas, seperti apa gugatan yang diajukan Firdaus ke Mahkamah Konstitusi? Hari ini agendanya kita selaku pemohon ya untuk mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Konstitusi atas kepentingan uji material ya mengenai Undang-Undang Advokat terkait posisinya pemohon Pak Firdaus Uywobo yang beliau dibekukan berita acara sumpahnya tanpa melalui prosedur Undang-Undang Advokat ya. Mengenai prosedur sidang kode etik, jadi tanpa sidang kode etik beliau langsung diberhentikan ya dibekukan sebagai advokat ya. Jadi kemudian kita uji undang-undang advokat ini khususnya terkait terhadap tindakan atau kegiatan yang menyimpang dari undang-undang advokat ini, apakah kemudian bisa dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penguatan mengenai bahwasanya undang-undang advokat ini bisa diberlakukan sepanjang tidak dimaknai dengan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini kita uji dan kita harapkan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya memang kalau ada tindakan atau putusan yang memang dilakukan tanpa mematuhi prosedur undang-undang advokat itu wajib dikesampingkan. Jadi kita meminta putusan seperti itu. Ini sudah kita ajukan dokumen permohonan tadi dan sudah dibacakan secara lengkap, dan kemudian ada banyak atau beberapa yang sifatnya masukan dan nasihat dari majelis hakim yang menangani secara perkara ini, kemudian disampaikanlah poin-poin untuk perbaikan. Jadi kita akan adakan perbaikan lagi untuk 2 minggu ke depan, di 2 Desember ada perbaikan dengan berbagai macam masukan yang diadakan oleh atau disampaikan oleh majelis hakim ya. Jadi ini kemudian berjalan, yang kurang-kurang diperbaiki, tapi yang jelas secara normatif material dan formilnya
bisa dianggap sudah baik dan sempurna. Jadi tinggal perbaikan kedepannya untuk elaborasi lebih dalam lagi. Sebenarnya lebih kepada fokus penemuan bukti ya, bukti atau fakta di mana pemohon ini Pak Firdaus ini kan ketika mendapatkan data nggak dapat dari Kongres Advokat Indonesia atau dari Mahkamah Agung, juga tidak dikasih dari Pengadilan Tinggi dikasih, tapi malah dapatnya dari Google gitu. Makanya ini yang menjadi suatu uji dari majelis juga dan dari kita juga, kenapa Pengadilan Tinggi tidak memberikan atau KAI tidak menyerahkan langsung kepada Pak Firdaus, sehingga dokumen ini dianggap sebenarnya belum valid juga gitu. Dan apakah ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk membahasnya atau tidak, itu yang sedang dibahas tadi dan akan dipertimbangkan di 2 minggu ke depan. Makanya kita akan mengelaborasi temuan bukti ini seperti apa modelnya dan apakah bisa masuk menjadi bukti temuan yang kemudian dimasukkan dalam bukti formal di persidangan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi tadi aspek formal yang disampaikan Bang Firdaus ya mengenai ini. Cuman yang jelas ada 2 mekanisme yang disampaikan atau diberi nasihat oleh majelis, di mana terhadap penetapan bisa diajukan yang namanya kasasi ke mahkamah. Kemudian mengenai aspek ini yang konkret tadi di mana ada pembekuan ini sebenarnya bisa juga dipakai sebagai pintu masuk ke wilayah uji material di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja ini ada poin-poin yang kemudian harus dibikin paradigma penalaran dan penjabaran yang sifatnya lengkap dan terstruktur, yang kemudian bisa dipahami sebagai bahwasanya ini bisa diuji di MK. Jadi kami akan menggunakan pola-pola yang sudah diberikan nasihat itu supaya kedepannya kita bisa masuklah ini permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi.